Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini saya sedang ada di kandang cacing tanah Lumbricus rubellus. Kandang ini kapasitasnya sekitar 250-300 kilo. Untuk sekarang kandang masih dalam tahap penyelesaian finishing. Sebagian memang sudah diisi serbuk media, tapi belum semuanya diisi dengan cacing, hanya beberapa. Untuk kandangnya sendiri, saya biasa bikin sudah 2 kali ini buat dengan konsep rak seperti ini, karena menurut saya bisa menghemat modal yang lumayan. Untuk rak total seperti ini dengan kapasitas 250-300 kg sekitar sekitar 2,5 juta untuk total, mulai dari kayu, bambu untuk awas seperti ini, papan, kayu usuk, dan ring. Juga untuk ini alasnya saya pakai tikar karung yang sudah dibentuk seperti tikar. Itu biasanya gampang banget dicari. Lalu untuk medianya saya pakai ini media yang baru. Saya pakai serbuk kayu sengon dicampur dengan selintir atau kotoran kambing, lalu ditambah tepung pisang seperti ini, dibasahkan, lalu saya tambah dengan E4, dicampur sampai rata, difermentasikan selama 3 hari. Hasilnya seperti ini. Akan lebih baik kalau sengon ini disaring lagi sampai kita dapat yang lebih halus. Ini masih agak kasar. Untuk media sendiri, untuk 200 benih saya pakai sekitar 50 karung sengon. Serbuk sengon ini yang sudah jadi sekitar 2 bulan jadinya akan seperti ini. Sudah jadi casing, dan casing ini juga punya nilai jual gitu. Kalau tidak salah per kilonya sekitar 2.000. Modal yang saya keluarkan untuk bikin media itu sekitar 350.000, dan itu pun juga sudah semuanya, sudah termasuk tenaga, karena saya olah sendiri. Untuk kapasitas 250-an kilo ini nggak berat, masih bisa dihandle sendiri. Lalu untuk benih itu bervariasi antara ada yang jual 50, ada yang jual 60, mungkin ada yang lebih rendah atau di atasnya. Yang jelas kalau untuk benih, diusahakan kita beli benih di tempat yang bisa beli sekalian hasil panen kita, karena sebagai bentuk antisipasi kalau seandainya kita sudah ternak, kita nggak perlu bingung lagi nyari pasar gitu, sudah ada yang siap nampung. Kalau untuk pakan, ini saya pakai ampas tahu, saya tebar seperti ini. Lalu untuk media yang sudah jalan 2 bulan, ini biasanya kan sudah jadi casing seperti ini. Lalu debok yang awalnya saya taruh itu sudah habis. Jadi kalau misalnya sudah masuk 1 bulan, dia perlu ada penambahan debok pisang.
Ini baru aja saya tambah, mungkin baru sekitar 3 harian yang lalu. Kalau untuk biaya pakan, dalam 1 minggu saya beli ampas tahu ini 2 kali, ada sekitar 40 sampai 50 ribu dihitung sekalian sama bensinnya. Untuk 250 kilo. Untuk menghemat pakan bisa juga ditambah dengan letong sapi atau kotoran sapi, bisa ditambah dengan ampas sagu untuk nambah kapasitasnya, atau kalau misalkan punya modal bisa juga ditambah dengan bekatul, dengan syarat semuanya harus difermentasi dulu untuk meningkatkan dan melengkapi nilai nutrisinya. Ini cacing yang sudah berumur 2 bulan. Sebagian sudah saya sortir, yang rak ini sudah saya sortir karena sudah banyak sekali, dan saya sudah pindah raknya supaya gampang nanti waktu panen. Nah, untuk panen sendiri kita punya 2 cara yang paling gampang kalau menurut saya. Yang pertama, satu rak seperti ini, satu rak panjang seperti ini, kita ambil poros tengahnya, kita bagi 2, yang setengah dijual full untuk dijual, nggak perlu disortir yang besar atau yang kecil, lalu yang setengah lagi dijadikan bibit ulang. Nah, atau cara yang kedua bisa dengan cara disortir seperti yang saya lakukan, diambil yang besar-besarnya saja, karena dengan cara disortir biasanya kita bisa tahu cacing yang kita ternak ini berkembang biak atau enggak, atau kita bisa lihat seberapa cepat nih dia berkembang biak gitu. Cuman kalau untuk disortir itu pastinya lebih capek, karena harus bongkar sendiri, harus diaduk sendiri, dipilihin satu-satu, dan itu lumayan capek. Makanya biasanya saya akalin untuk 1 minggu 2 kali sortir gitu. Lalu untuk penjualannya, untuk hasil panen itu rata-rata ada di kisaran 60% dari jumlah bibit. Bahkan kalau misalkan kita bisa konsisten, bisa lebih telaten ngasih pakan yang lebih bagus, jumlahnya setara, itu bisa sampai 100% dari jumlah bibit ya. Jadi kalau misalkan bibit kita 100 kilo, jumlah panen kita bisa sampai 100 kilo. Cuman yang saya alami sampai saat ini, kalau saya masih di sekitaran 70-80% gitu. Oh iya, kalau untuk media bisa ditambah dengan kokopit. Cuman saya sangat anjurkan kalau bisa media yang serbuk tadi dicampur dengan kokopit. Karena apa? Karena dengan media yang ditambah kokopit tadi, cacing jadi lebih nyaman untuk bertelur, dan telurnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan media tanpa kokopit. Itu sepengetahuan saya. Bila ada yang lebih paham atau ada informasi yang lebih valid, mungkin bisa ditulis di kolom komentar gitu. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau saran untuk konten selanjutnya, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.